Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebangkitan Istimewa. Ayat intinya diambil dari Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Keterangannya, pada tengah malam Allah menentukan untuk melepaskan umatnya. Sementara orang-orang jahat mengolok-ngolok mereka, tiba-tiba matahari muncul, bersinar dengan galaknya, sedangkan bulan tetap diam. Awan gelap dan tebal muncul dan saling bertubrukan. Tetapi ada satu tempat yang lowong yang penuh kemuliaan ketika datang suara Allah seperti air banyak mengguncangkan langit dan bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kubur-kubur terbuka, lalu mereka yang mati dalam iman dibawa pekabaran malaikat yang ketiga yang memelihara hari Sabat keluar dari debu duli mereka. Sudah dimuliakan untuk mendengar perjanjian perdamaian yang Allah akan adakan dengan mereka yang telah memelihara hukum-Nya. Mereka yang tidur dalam Yesus akan dipanggil dari rumah penjara mereka kepada kemuliaan yang tidak akan binasa. Ia telah bangkit, saudaraku yang kekasih, dan di dalam kemurunganmu engkau boleh tahu bahwa Yesus berada di sisimu untuk memberi damai bagimu. Saya mengetahui apa yang sedang saya katakan. Saya telah melihat saat itu ketika saya mengira gelombang hendak melanda di atas kepala saya. Maka pada saat itulah saya merasakan keindahan juru selamat bagi saya. Ketika anak sulung saya diambil dari saya, terasa duka citaku sangat besar. Tetapi Yesus datang ke sisi saya dan saya merasakan damai-Nya di dalam jiwaku. Cawan penghiburan diminumkan kepada saya. Dan kemudian Ia yang sudah 36 tahun di sisi saya sudah diambil. Kami telah bekerja berdampingan bersama-sama dalam pekerjaan itu. Tetapi kami harus melipat tangan pejuang tersebut dan membaringkannya berhenti di dalam kuburan yang tenang. Sekali lagi duka citaku tampaknya sangat besar, tetapi kemudian datanglah cawan penghiburan. Yesus itu indah bagiku. Ia berjalan di sampingku, dan Ia akan berjalan di sampingmu. Apabila sahabat-sahabat kita masuk ke dalam kubur, maka indahlah mereka bagi kita. Boleh jadi ayah atau ibu kita yang kita tidurkan. Bila mereka bangkit keluar, segala kerut keriput telah lenyap, tetapi wujud mereka ada, dan kita mengenal mereka. Kita perlu bersedia untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang kekasih ini ketika mereka keluar pada pagi kebangkitan itu. Maukah kita memegang teguh pengharapan yang dihamparkan di depan kita dalam Injil, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, karena kita akan melihat Dia sebagaimana Ia adanya. Kebangkitan istimewa. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa akan ada kebangkitan bagi umat-umat Tuhan. Dan bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang telah beristirahat dalam kematian, dalam iman di bawah pekabaran malaikat yang ketiga, yang memelihara hari Sabat hari ketujuh, akan dibangkitkan secara istimewa pada saat terjadi gempa bumi yang dahsyat menimpa dunia ini. Untuk itu, ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya, ketika 7 bala itu terjadi dan gempa bumi yang sangat dahsyat
menimpa dunia ini, kita akan bertemu dengan umat-umat Tuhan yang Tuhan bangkitkan secara istimewa untuk mendengar perjanjian perdamaian yang Allah akan adakan dengan mereka yang telah memelihara hukum-hukumnya. Semoga janji kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menuruti hukum-hukum Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berkarya. Tuhanlah yang akan membangkitkan umat-umat Tuhan yang setia menurut apa yang Dia pandang baik. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas janji pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa akan ada kebangkitan istimewa bagi umat-umat Tuhan yang telah teguh setia dalam pekabaran malaikat ketiga, bahkan memelihara hari Sabat hari ke-7. Bapa, kami datang kepadamu memohon kiranya kuasa Tuhan sajalah yang akan menyanggupkan kami untuk bisa terus setia kepada Tuhan, terus menuruti kepada perintah-perintah Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, apapun yang Kau izinkan kami alami, kami akan sanggup jalani, bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami, sehingga kami akan merasakan indahnya sukacita berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, kiranya Engkau Allah yang Maha Baik membantu kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, baik sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang sedang kami alami, itu membuat kami lebih setia kepadamu, lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menggunakan, memaksimalkan setiap talenta, harta, atau apapun berkat yang Kau titipkan bagi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.